Balik lagi bareng gue Arya dan Anti. Dan sekarang seperti biasa pasti kita mau ngomongin lagi film atau series dari streamingan ya, yang datang dari Catch Play. Ya. Dan ini menurut aku salah satu series yang menarik nih ya. Ya. Karena ini temanya supernatural, horror, science fiction, pokoknya misterius aja pokoknya. Ya, misteri banget ya. Iya. Judulnya adalah From. Yes, from mana? Dari mana? Iya. Judulnya cuma From doang guys. Tahun lalu tuh banyak yang ngomongin series ini gitu. Cuman emang waktu itu susah nontonnya di mana ya? Di mana? Gitu. Iya. Akhirnya sekarang ada di Catch Play, alhamdulillah asli. Satu seasonnya udah ada di Catch Play 10 episode ya. Kalian penggemar seri-series misteri kayak Lost terutama pasti bakal doyan dah nonton ini. Ini juga ngingetin aku sama series buatannya Shyamalan. Judulnya Wayward Pines. Soalnya premisnya sama. Kalau di sini ceritanya tuh kan tentang satu keluarga yang tiba-tiba tersesat dan mereka nyasar ke satu kota dan nggak bisa keluar dari kota itu. Jadi muter-muter aja terus di jalanan kota itu, nggak kemana-mana. Sampai akhirnya penduduk kota itu udah tahu, orang baru nih. Korban baru nih gitu kan. Ada apa sebenarnya gitu? Kenapa mereka nggak bisa keluar dari kota itu? Gitu sih. Mereka juga tiap malam harus berusaha untuk tetap diam di rumah ya. Soalnya kalau keluar rumah ada sesuatu lagi. Entah dedemit, entah zombie, entah manusia, entah apa gitu ya, monster pokoknya bakal ngebunuhin mereka gitu. Iya. Tapi wujudnya di sini dilihatin ya kayak orang manusia, biasa aja gitu. Bahkan bisa ngomong ya, ngobrol gitu, biasanya bisa berkomunikasi kan? Iya, biasa aja kayak orang gitu. Cuman nanti ada sepersekian detik kelihatan wujud aslinya gitu. Iya, aku tuh suka series yang nggak lama-lama banget gitu kan. Ini kan 10 episode tapi satu episode itu kayak cuman 40. Iya, 45 lah. Itu tuh kayak ya udah lu nggak kayak aduh masih banyak nih, masih lama gitu. Jadi kayak 40 fine gitu. Makhluk yang ditampilkan di sini menarik gitu. Kayak zombie, tapi bukan zombie karena dia juga bisa merasuki pikiran kita. Macam-macam pokoknya. Iya, jadi kayak bisa nyuruh kita melakukan sesuatu gitu loh. Kalau kita kayak terhipnotis gitu ya. Banyak sekali menyimpan misteri ya. Di satu sisi ini jadi hal menarik. Kayak misalnya ya itu tadi kota apa, creature-nya apa. Terus kan ada kayak jimat itu apa, atau lubang di pohon itu apa, kayak gitu-gitu. Ada listrik tapi kok kabelnya nggak ada gitu. Jadi kayak banyak ini apa sih gitu. Jadi bikin kita tuh kayak anjir, jadi apa kok banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Bahkan ada karakter yang ini orang kenapa kayak si Victor. Benar. Dan dia dari kecil ternyata di situ gitu. Jadi ya ampun nih gimana sih, jadi pertanyaan-pertanyaan misterius itu yang bikin kita ayo gimana nih, ayo lanjut next gitu. Jadi kayak bikin kita pengen tahu gitu. Bahkan aku udah berteori ya, sebenarnya orang yang kesana itu udah mati. Asik. Itu teori aku pertama tuh yang paling gampang. Ingat kan Alice in Borderland, mereka ada di suatu tempat terus berkomunikasi sama yang lain, tapi ternyata sebenarnya mereka sakaratul maut ceritanya. Aku mikirnya mereka gitu, tapi pas ada adegan si Victor udah di situ dari kecil, ya udah deh, bukan soal itu lagi gitu. Bahkan salah satu karakternya si istrinya Jim itu ngomong, kita ini udah mati ya gitu kan. Sampai dia juga bertanya seperti itu, ternyata dijelaskan kalau mereka tuh nggak mati. Itu kan ada teori lagi kita, ada orang yang terlibat di luar gitu kan. Nah itu juga misteri. Eksperimen ya, percobaan. Tapi nggak tahu ya, belum terjawab juga gitu. Seri-seri model gini kan karakternya banyak gitu ya, apalagi ini ngomongin satu kota gitu kan. Dan ya karakter si Jim dan keluarganya ini kan yang jadi center lah ya. Karena kan emang dari awal pun ngeliatin mereka kan nyampe di sana, terus ketemu orang-orang yang udah duluan kejebak di kota itu gitu kan. Dan seperti biasa pasti ada karakter-karakter yang misterius kayak tadi Victor gitu ya. Terus ada karakter yang tiba-tiba dapat bisikan-bisikan setan. Sarah. Ya si Sarah juga kan yang kita pikir buset kenapa nih orang gitu kan. Tapi ada karakter yang ngeselin juga, ada yang lucu juga gitu. Jadi sebenarnya ya menarik sih. Creature-nya tadi itu ngebunuhin orang, ngebunuhnya itu Eden juga ya. Iya. Maksudnya kayak bolong gitu badannya, itu tuh bagus gitu. Cukup brutal ternyata. Brutal ya. Itu sih yang aku kaget. Iya, itu terus yang kata zaman dulu yang badan potong-potong di jalanan yang banyak itu. Menarik gitu, pengen ngelihat gimana si creature ini tuh menyerang targetnya gitu ya. Ternyata mereka santai aja, jalan aja gitu pelan, nggak kayak dikejar lari gitu. Nggak kayak gitu. Yang nggak terbang. Jalan aja tapi nyampe. Kayak ini, kayak Jason, kayak Halloween ya. Iya kayak gitu, jalan aja. Si nyampe. Korbannya udah lari kemana-mana. Ada aja. Sebel emang kayak gitu tuh. Tapi maksudnya
jadi kayak dimain-mainin ini orang-orangnya gitu ya. Iya. Gini, di sini kan kita ngomongin tersesat di suatu kota atau tempat atau komplek atau apalah itu namanya ya. Suka kayak dibikin seolah-olah luas, tapi kelihatan banget enggak. Dinner ternyata sebelahnya rumah gym, kayak gitu. Gereja ternyata dia itu. Jadi di situnya lama-lama kayak kelihatan banget kalau itu nggak sebesar itu. Ekstrasnya itu kurang menurut aku. Kurang banyak. Kayak The Walking Dead gitu. The Walking Dead kan juga komunitas yang komplek, tapi itu kelihatan gede. Padahal di situ kan kalau di The Walking Dead kecil kan, dipagerin, tapi justru kelihatan lebih luas loh. Orang-orangnya juga justru kelihatan lebih banyak di sana gitu. Kalau di sini tuh kayak kan udah pada mati di episode yang itu. Belasan orang. Ngurang-ngurangin ekstras, bisa nih mati banyak. Tapi kan sebelum itu dia udah berapa bulan gak mati. Kayak udah berapa hari bebas kematian ya, kayak gitu. Setidaknya karakter-karakter kuncinya kita inget lah. Maksudnya ingat. Iya, maksudnya nggak lupa gitu. Ada banyak yang Sheriff lah, anak buahnya lah, yang anaknya si Ellis lah, ya anaknya Ellis lah, yang kayak gitu-gitunya tuh ya lumayan inilah, lumayan nempel lah karakter-karakternya. Bisa jadi kelebihan di tadi, tapi bisa jadi kekurangan misteri yang sebanyak itu. Masih belum di-reveal. Itu sebel. Pas aku nyebelin sih emang. Dari sekian list pertanyaan aku yang banyak itu, kayaknya belum ada yang terjawab gak sih? Bahkan di episode terakhir tuh aku kayak episode terakhir mungkin akan terjawab sedikit gitu. Enggak juga. Aku sampai sisa berapa menit lagi, kan dia 40-an menit. 15 menit lagi mau habis kok belum ada jawaban. Strategi sih benar, biar kita tetap penasaran dan lanjut nonton season 2 sih. Itu bagus sih. Nah, ini yang bedanya sama si series yang buatan si Shyamalan yang aku bilang tadi, Wayward Pines. Dia itu di satu season di reveal tuh terakhir. Tapi jadinya season 2-nya kentang. Gitu. Karena maksudnya emang misteri besarnya itu kita tuh ada di mana, sedang apa gitu, dan ini tuh apa gitu, orang-orang ini tuh apa gitu, creature ini tuh apa gitu. Itu ketika di reveal tuh jadi jadi begini, tapi abis itu season 2 ngapain anjir ya. Nah, itu jadi kelebihan dan kekurangan juga sih, balik lagi gitu. Harus bisa bikin konflik lain yang lebih menarik ya. Harus ada apa gitu. Kalau gitu lagi ya, terus lu ngapain gitu. Buat aku sih jadinya memang pengen nonton lagi sih season selanjutnya. Jadi penasaran sih. Iyalah, kentang banget, masa nggak tahu nonton. Iya, benar-benar. Semuanya. Semoga Catch Play masukin ya season 2-nya. Please. Jadi kita tahu mau nonton mana. Please Catch Play, please masukin. Kalau yang memorable apa nih dari selama satu season berjalan? Memorable aku jelas pas Sarah melakukan hal yang di luar pikiran aku pertama kali. Kaget gak sih? Ini orang kenapa? Terus kayak dirayu-rayu dulu kan, tuh cowok ternyata jebret. Oh my god gitu. Ya itu awal-awal lah, lumayan bikin melek dan bikin pertanyaan juga si Sarah kenapa. Iya benar. Setidaknya tapi itu terjawab. Kan? Memorable aku ya pas yang pintu rumah koloni dibuka lah. Nah itu juga memorable aku. Dodol banget. Bego. Tapi janji ya, cuman kamu doang. Janji. Itu dia. Wanita tidak mudah dipercaya, guys. Hati-hati. Ini masalahnya bukan wanita juga, ini setan. Ya benar-benar. Ya tapi dari situ kita jadi tahu gimana nih si creator ini menyerang gitu ya, dan bertindak gitu. Meskipun kayak slowly but sure. Intinya series ini ya bikin misterinya itu tetap terjaga rapat-rapat sih. Sampai ending pun gitu, dan beres. Ya sukses sih bikin kita jadi kayak pengen lanjut gitu. Aku harap sih semoga misterinya somehow reveal gitu. Aku takutnya berkepanjangan jadi kitanya udah capek duluan. Aduh, males gua gitu ya. Jadinya mau apa sih gitu. Tapi digantung kita. Iya benar. Tapi dibuka kecepatan juga sayang. Nah itu takutnya nanti potensinya nanti jadi kayak nggak ada bahan lagi gitu kesananya. Kita harus kasih skor dulu, tapi berapa nih? Aku kasih 7 kawat. Yes. Tidak berlistrik. Per 10. Boleh lah, aku juga 7 lah untuk season 1. Maksudnya untuk bikin penasaran dan bikin kita tertarik udah berhasil sih sebenarnya series ini gitu. Gak lama ini banyak kok yang komen review series From dong gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Akhirnya kita nonton nih dan pengen tahu juga komentar kalian gimana gitu ya soal series ini gitu. Apakah ada teori-teori dari kalian gitu ya soal misteri kota ini, apa sih yang disimpan gitu di kota ini? Dan kota ini ada di mana itu apa gitu. Tolong. Tapi jangan spoiler ya, karena
kita belum nonton season 2-nya, please. Yang jelas mah kita udah tahu ada pohon kemana aja. Nggak mau, aku mah masuk situ dibayar juga nggak mau. Bukan pintu kemana aja, tapi pohon kemana aja. Ya udah, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, subscribe, follow semua sosial medianya Sinekrip. Join membership Sinekrip juga. Jangan lupa nonton From ini di Catch Play ya. Udah ada langganan aja langsung. 10 episode ada semua subtitlenya lengkap pula. Mantap kan? Kayaknya ini review series terakhir sebelum Lebaran ya. Jadi ya udahlah, kita ketemu lagi habis Lebaran kali ya. Mencari seri-seri menarik lainnya. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi. Bye-bye.